Ini gimana? Masa di mute itu? Ya mute lah. Ayo mute lah. Masuk rupanya ini ya? Mahasiswanya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Jadi mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 19.18, namun sampai saat ini peserta ataupun mahasiswa belum masuk kelas Zoom, sehingga perkuliahan ini akan saya record, nantinya bisa mahasiswa lihat nantinya di link YouTube, ya akan saya share nantinya melalui e-learning. Tadi siang atas nama siapa tadi, mahasiswa sudah kirim chat melalui e-learning, namun sampai saat ini tidak ada. Demikian juga di WA Group belum ada yang masuk, jadi sehingga saya buat untuk sistem pembelajarannya melalui video record. Baik, pada seluruh mahasiswa pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, perkenalkan, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Nama saya tertera di slideshow yang bisa nantinya saudara lihat. Nah, pertemuan ini kita lakukan secara sistem daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku di akademik atau fakultas. Media pembelajaran dilakukan dengan sistem sinkronus, yaitu live melalui aplikasi Zoom yang saat ini sedang berlangsung, namun peserta sampai pukul 19.18 tadinya belum ada yang masuk. Nah, yang kedua, asinkronus melalui video record yang nantinya dapat diupload di YouTube sesuai dengan URL ataupun linknya akan saya berikan baik di e-learning maupun melalui WA Group. Nah, apabila nantinya ada pertanyaan-pertanyaan terhadap materi yang saya sampaikan, dapat bisa didiskusikan melalui forum yang ada di e-learning, sehingga komunikasi dua arah bisa terjalin di antara kita. Walaupun dalam kondisi pandemi yang saat ini sedang dialami oleh negara kita, namun yang namanya menimba ilmu pengetahuan harus tetap bisa berjalan walaupun dengan jarak jauh, sesuai dengan kebijakan daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, pembelajaran yang nanti akan kita lakukan bisa dengan cara ceramah, diskusi, ataupun nantinya persentase. Nah, sesuai juga dengan ketentuan pembelajaran yang berlaku, penilaian untuk nilai akhir dilakukan dengan ada 4 dengan 5, yaitu dari etika, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Yang masing-masing presentasinya dapat saudara lihat di layar nantinya. Nah, mudah-mudahan dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila nantinya ada yang ingin ditanyakan, dapat
digunakan aplikasi e-learningnya, sehingga kita bisa lebih paham lagi nantinya mengenai materi perkuliahan yang melalui media online ini ataupun virtual. Baik, pada kesempatan ini kita hanya bersifatnya pengantar. Nah, dalam materi hukum pemerintahan daerah ini akan terdiri dari 14 pertemuan, di mana 10 pertemuannya itu dilakukan dengan metode sinkronus dan asinkronus. Sedangkan 4 pertemuan lagi nantinya melalui forum diskusi, yaitu melalui e-learning. Jadi harapan saya nantinya dengan sistem virtual ini kita akan tentukan nantinya apakah menggunakan sinkronus atau asinkronus sesuai dengan nantinya kebutuhan. Mengingat pembelajaran ataupun mata kuliah saya ampuh di jam yang sama, nanti kita akan coba diskusi apakah kita akan bergeser waktu belajarnya atau tetap. Mohon juga nantinya bergabung ke WA group yang sudah saya buat. Ada terbaru WA group untuk di pemerintahan daerah. Jadi silakan nantinya untuk di invite dan bergabung di WA group yang baru saya buat. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai pemerintahan daerah, maka hal ini kita review adanya pembagian kekuasaan menurut teori saya jadi lupa. Nah, pembagian kekuasaan yang terdiri dari ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, pembagian kekuasaan ini dalam hal mata kuliah kita adalah berbicara mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksana daripada undang-undang. Yang dalam hal ini adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yaitu negara kesatuan, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, maka dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif, pemerintah pusat itu dibantu dengan pemerintah daerah. Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dikatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, di sini kita lihat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada daerah-daerah, dan di mana daerah provinsi itu juga terbagi kepada daerah kabupaten kota. Dan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap daerah berhak untuk mengurus dan mengatur sistem pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah maupun tugas pembantuan. Nah, mengingat di dalam sistem
negara hukum, Indonesia tidak menganut sistem hukum yang terpusat ataupun sentralisasi. Jadi negara kesatuan yang dianut oleh bentuk negara kesatuan yang dianut oleh negara kita itu merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Artinya ada pembagian kekuasaan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi negara ataupun tata negara melalui pemerintah daerah. Makanya adalah mata kuliah hukum pemerintahan daerah ini. Nah, nantinya di dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah ini kita akan membahas bagaimana otonomi daerah bisa dilaksanakan, apa itu otonomi daerah. Nah, kemudian bagaimana dengan pemilihan umum, pertanggungjawaban nantinya kepala daerah, sehingga pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, nanti kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dan istilah otonomi daerah. Kemudian bagaimana otonomi daerah itu terjadi di negara kita. Bagaimana lembaga pemerintahan, apa saja lembaga pemerintahan di pemerintahan daerah. Nah, apa itu tadi desentralisasi, tujuannya, dan sebagainya. Kebijakan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Perangkat daerah, kemudian berbicara mengenai APBD, politik sebagai seni pemerintahan, kemudian pemilihan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, otonomi khusus, kerjasama daerah, yang terakhir adalah mengenai pemerintahan desa. Nah, nanti akan kita bahas satu demi satu untuk materinya. Baik, kita lanjutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPR. Nah, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan wali kota sebagai kepala daerah kota madya yang dipilih secara demokratis. Artinya bahwa kalau dulu kepala daerah di negara kita itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Nah, sejak reformasi, kepala daerah itu sudah dipilih secara langsung. Nah, kemudian pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, jadi tidak semua urusan pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Jadi saya sampaikan bahwa urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi melalui desentralisasi atau nantinya dekonsentrasi yang menjadi tugas pokok daripada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melakukan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, sampai pukul 19.32 mahasiswanya belum ada.
Nah, selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia? Sistem pemerintahan di Indonesia ada terbagi 3 bagian, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa yang beberapa tahun ini sudah memiliki pemerintahannya sendiri. Nah, pemerintah pusat itu adalah pemerintah, sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dipegang oleh presiden beserta menterinya. Nah, pemerintah desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa, pemerintah provinsi oleh gubernur, pemerintah kabupaten oleh bupati, dan pemerintah kota oleh wali kota. Apa sebenarnya makna dari pemerintah dan pemerintahan? Apa yang membedakan antara pemerintah dan pemerintahan? Kalau kita lihat dari segi definisi, pemerintahan atau Bestuurvoering merupakan pelaksanaan tugas pemerintah, pemerintahan. Sedangkan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Nah, pemerintah ini adalah badan atau pejabat administrasinya. Kalau dalam hukum tata usaha negara, dia merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai semua alat kelengkapan negara yang diatur di dalam undang-undang, seperti lembaga negara, kemudian instansi-instansi pemerintah, baik lembaga tinggi maupun lembaga yang ada di bawahnya. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai kekuasaan eksekutif, yaitu sebagai kekuasaan pelaksana daripada undang-undang yang telah dibuat oleh DPR bekerja sama atas persetujuan daripada presiden. Istilah pemerintahan dapat kita artikan sebagai 2 fungsi, 2 definisi. Yang pertama, pemerintahan sebagai fungsi, yaitu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sedangkan pemerintahan sebagai organisasi, yaitu mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen, badan, dinas, dan instansi pemerintah. Nah, jadi seperti tadi saya katakan bahwa pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah itu dapat dilakukan dengan 2 metode. Metode pertama, pemerintahan sebagai fungsi dan pemerintahan sebagai organisasi. Nah, bagaimana tugas-tugas nantinya pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, kemudian kolaborasi ataupun kerjasama antar departemen, badan, dinas ataupun instansi yang telah diatur di dalam pemerintahan tersebut. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa pemerintah adalah sebagai badannya, sedangkan pemerintahan adalah bagaimana cara melaksanakan tugas dari pemerintah tersebut. Nah, pelaksanaannya bisa melalui 2 fungsi tadi, 2 istilah, yaitu melalui organisasi dan sebagai fungsi. Nah, lanjut kita lihat apa sebenarnya daerah itu. Ada pemerintah, ada pemerintahan, ada daerah.
pemerintah daerah. Nah, tadi kita sudah melihat mengetahui bahwa pemerintah itu adalah organ atau badan yang berdasarkan peraturan undang-undang melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas dari pemerintah. Nah, mana hukum pemerintahan daerah ini masuk kepada hukum publik yang induk mata kuliahnya, induk bidang ilmunya adalah hukum tata negara. Di bawah hukum tata negara itulah adanya hukum administrasi negara. Nah, pemerintahan daerah yang akan nantinya kita bahas selama 14 pertemuan adalah masuk kepada hukum administrasi negara. Nah, bagaimana pejabat atau badan administrasi negara tadi dalam melaksanakan tugasnya? Apa sih tupoksinya, tugas pokok dan fungsi daripada pemerintahan daerah ini? Apakah memang suatu pemerintah daerah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, setelah kita membahas mengenai apa pemerintah tadi, maka kita harus mengkaji apa itu daerah. Saya ambil sebuah penafsiran ataupun definisi bahwa daerah itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, baik, kita lanjutkan bahwa daerah itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu. Yang kedua, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ketiga, atas prakarsa sendiri. Artinya bahwa daerah itu adalah ruang lingkup yang dalam arti sempit yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, di mana masyarakat tadi membuat suatu peraturan dalam urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Jadi tidak kepada masyarakat lainnya. Nah, daerah tersebut suatu daerah terbentuk berdasarkan atas prakarsa sendiri. Artinya kelompok masyarakat ini merasa bahwa mereka sudah siap untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Yang kita ambil contoh kemarin dulu tahun 4 tahun yang lalu ada pemekaran di daerah Sumatera Utara, ya kan, menjadi protap Provinsi Tapanuli. Namun sampai saat ini tidak disetujui oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Nah, inilah contoh daerah, mereka ingin mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Namun harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua daerah bisa diberikan izin untuk mengurus daerahnya sendiri, artinya melakukan pemekaran terhadap suatu daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.
Nah, kalau demikian apa? Setelah kita mengetahui ya, apa pengertian pemerintah dan pengertian daerah, maka kita bisa lihat apa sih itu sebenarnya hukum pemerintahan daerah. Nah, dari definisi yang saya ambil, diartikan sebagai kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Yaitu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Namun Indonesia sumber hukumnya yang sama-sama kita ketahui ada dua, yaitu sumber hukum tertulis, sumber hukum formil, dan sumber hukum material. Dan kemudian ada sumber hukum dia tidak tertulis. Nah, formilnya dari undang-undang, kemudian traktat, ya kan, kemudian apa namanya lagi, jurisprudensi, doktrin. Nah, namun di dalam hukum pemerintahan daerah ini peraturannya sesuai dengan Undang-Undang 12 2011, maka dia dalam bentuk yaitu peraturan daerah kabupaten kota, peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten kota sesuai dengan pasal 7 daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana setiap daerah itu berhak untuk membuat peraturannya sendiri. Dan kalau dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah daerah ini berada di posisi ke-6 dan ke-7. Nah, yaitu yang 6 perda provinsi, yang ke-7 perda kabupaten kota. Nah, kita lihat pengertian pemerintahan daerah dari beberapa undang-undang. Diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baik dengan demikian dapat kita katakan bahwa di dalam pemerintahan daerah itu ada dua unsur, yaitu pemerintah daerah dan DPRD selaku pelaksana daripada asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, nanti kan kita bahas bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya yang berkolaborasi ataupun bersinergi dengan DPR dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan pelaksanaan daerah. Nah, lahirnya pemerintahan daerah itu berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal, yang tadi saya katakan di awal, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua ada pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu satuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, secara horizontal kita tidak akan bahas secara detail, namun secara besar eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat daripada undang-undang, yudikatif sebagai pengawas daripada jalannya undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Nah, dalam mata kuliah ini kita hanya akan membahas mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal,
yaitu satuan pemerintah pusat dan satuan pemerintah daerah. Nah, mengapa Indonesia menganut sebagai negara kesatuan? Karena yang pertama adalah kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional ataupun pusat. Sedangkan penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang kepada satuan pemerintah lokal hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Artinya bahwa pemerintah daerah itu bertugas berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah yang mempunyai sifat stat. Artinya dia bukan menjadi sebuah negara, tetapi tetap menjadi sebuah daerah. Nah, mengapa harus adanya pembagian kekuasaan secara vertikal? Yang pertama, alasannya adalah kemampuan pemerintah berikut perangkatnya yang ada di daerah terbatas ataupun pemerintah pusat itu terbatas. Yang kedua, wilayah negara yang sangat luas, terdiri lebih dari 3.000 pulau. Yang ketiga, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan masyarakat ataupun rakyat yang tersebar di seluruh pelosok negara, artinya yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sehingga harus ada pembagian kekuasaan secara vertikal, itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang keempat, hanya rakyat setempatlah yang mengetahui kebutuhan, kepentingan, dan masalah yang dihadapi, dan hanya masyarakat ataupun rakyat daerah yang mengetahui bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi untuk mempercepat pembangunan daerah, maka dikembalikan kepada daerahnya. Kenapa? Karena kearifan lokal tersebut hanya bisa dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pemerintah pusat tidak akan bisa mengontrol bagaimana kebiasaan, bagaimana kultur, bagaimana kearifan lokal yang terjadi yang ada di suatu daerah. Nah, oleh karenanya maka dibentuklah suatu pemerintahan daerah, dibagilah kekuasaan itu secara vertikal. Nah, kemudian dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya daerah dan wilayah. Yang terakhir, adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat kedaerahan dan memang lebih berdaya guna jika dilaksanakan oleh daerah. Tadi seperti saya katakan, bahwa kearifan lokal ataupun budaya ataupun apa yang diinginkan dalam pembangunan daerah tersebut hanya masyarakat yang mengetahui, sehingga ada urusan-urusan tadi yang lebih bermanfaat ketika dilaksanakan oleh daerah tersebut tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, kemudian daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yang cukup memadai untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, maka desentralisasi dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Nah, inilah materi perkuliahan kita pada pertemuan yang pertama ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemerintahan daerah, walaupun saya belum kenal satu persatu, nantinya kita akan coba perkenalan di pertemuan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan ataupun pembahasan yang kurang dipahami dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat nantinya disampaikan melalui forum diskusi, melalui e-learning,
mulai malam ini juga, besok atau 2 hari ke depannya, ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di akademik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nantinya kita akan lanjuti pertemuan kita minggu depan. Apabila ada sesi pertanyaan, silakan nantinya dibuat di dalam forum diskusi. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke. Untuk pertemuan malam hari ini kita sudahi. Sampai jumpa nantinya pada pertemuan minggu depan. Apabila ada pertanyaan nantinya bisa disampaikan di kolom forum. Sampai jumpa, selamat malam.